Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 kami. Perkenalkan, nama saya Iksan Isnin Mulyana dengan NIM 414-200-138. Dan saya Muhammad Nur Fauzan dengan NIM 414-200-116. Saya Ria Renardi Syaputra dengan NIM 414-200-141. Ya, langsung saja kita presentasikan mengenai transistor dan rangkaian transistor sebagai saklar. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit, pemutus dan penyambung arus, switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya BJT atau tegangan inputnya FET, memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Pada umumnya, transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis B, emitor E, dan kolektor C. Tegangan yang di satu terminalnya, misalnya emitor, dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input basis, yaitu pada keluaran tegangan dan arus output kolektor. Transistor merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia elektronik modern. Dalam rangkaian analog, transistor digunakan dalam amplifier, penguat, rangkaian analog melingkupi pengeras suara, sumber listrik stabil, stabilisator, dan penguat sinyal radio. Dalam rangkaian digital, transistor digunakan sebagai saklar berkecepatan tinggi. Beberapa transistor juga dapat dirangkai demikian rupa sehingga berfungsi sebagai logic gate, memori, dan fungsi rangkaian lainnya. Transistor pertama kali ditemukan oleh 3 orang fisikawan yang berasal dari Amerika Serikat pada akhir tahun 1947 adalah transistor jenis bipolar. Mereka adalah John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley. Dengan penemuan tersebut, perangkat-perangkat elektronik yang pada saat itu berukuran besar dapat dirancang dalam kemasan yang lebih kecil dan portable, dapat dibawa kemana-mana. Ketiga fisikawan tersebut mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1956 atas penemuan transistor ini. Namun sebelum ketiga fisikawan Amerika Serikat tersebut menemukan transistor bipolar, seorang fisikawan Jerman yang bernama Julius Edgar Lilienfeld sudah mempatenkan transistor jenis field effect transistor di Kanada pada tahun 1925, tetapi Julius Edgar Lilienfeld tidak pernah mempublikasikan hasil penelitiannya baik dalam bentuk tulisan maupun perangkat prototipenya. Pada tahun 1932, seorang inventor Jerman yang bernama Oskar Hale juga mendaftarkan paten yang hampir sama di Eropa. Seiring dengan perkembangannya, transistor pada saat ini telah dirancang berbagai jenis desain dengan fitur aliran arus dan pengendali yang unik. Ada jenis transistor yang berada dalam kondisi off hingga terminal basis diberikan arus listrik untuk dapat berubah menjadi on, sedangkan ada jenis lain yang berada dalam kondisi on hingga harus diberikan arus listrik pada terminal basis untuk merubahnya menjadi kondisi off. Ada juga transistor yang membutuhkan arus kecil dan tegangan kecil untuk mengaktifkannya. Namun ada yang hanya memerlukan tegangan untuk mengoperasikannya. Ada lagi transistor yang memerlukan tegangan positif untuk memicu pengendalinya di terminal basis, sedangkan ada transistor yang memerlukan tegangan negatif sebagai pemicunya. Nah, jenis-jenis transistor sebagai berikut: transistor bipolar, lambangnya seperti ini, transistor JFET, lambangnya seperti ini, dan sebagainya, transistor MOSFET dan sebagainya. Secara umum, transistor dapat digolongkan menjadi 2 keluarga besar, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan, violet effect transistor. Perbedaan yang paling utama di antara 2 pengelompokan tersebut adalah terletak pada bias input atau output yang digunakannya. Transistor bipolar memerlukan arus current untuk mengendalikan terminal lainnya. Sedangkan violet effect transistor atau disebut VET hanya menggunakan tegangan saja, tidak memerlukan arus pada pengoperasiannya. Transistor bipolar memerlukan muatan pembawa atau carrier, hole, dan elektron, sedangkan VET hanya memerlukan salah satunya. Berikut ini adalah jenis-jenis transistor beserta penjelasan singkatnya.
Transistor bipolar atau BJT. Transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bipolar berasal dari kata bi yang artinya adalah dua dan kata polar yang artinya adalah kutub. Transistor bipolar juga sering disebut juga dengan singkatan BJT yang kepanjangannya adalah bipolar junction transistor. Jenis-jenis transistor bipolar adalah transistor bipolar terdiri dari dua jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Tiga terminal transistor ini diantaranya adalah terminal basis, kolektor, dan emitor. Transistor NPN adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Transistor PNP adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Simbol transistor bipolar adalah BGP, dapat dilihat di gambar di atas yang sebelumnya. 2. Transistor efek Medan, violet effect transistor. Transistor efek Medan atau violet effect transistor yang disingkat menjadi VT ini adalah jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Yang dimaksud dengan medan listrik di sini adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal gate atau G untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan pada terminal drain atau D ke terminal source atau S. Transistor efek Medan ini sering juga disebut sebagai transistor unipolar karena pengoperasiannya hanya tergantung pada salah satu muatan pembawanya saja. Apakah muatan pembawa tersebut merupakan elektron maupun hole? Jenis-jenis transistor efek Medan, violet effect transistor. Transistor jenis PET ini terdiri dari 3 jenis, yaitu junction violet effect transistor atau GV8, metal oxide semiconductor violet effect transistor atau MOSFET, dan unijunction transistor atau UJT. GV8 junction violet effect transistor adalah transistor efek medannya menggunakan persimpangan junction. PN bias terbalik sebagai isolator antara gerbang dan kanalnya. JV terdiri dari 2 jenis, yaitu JV kanal P atau P channel dan JV kanal N atau N channel. JV terdiri dari 3 kaki terminal yang masing-masing terminal tersebut diberi nama gate G dan drain B dan source atau S. MOSFET, metal oxide semiconductor violet effect transistor adalah transistor efek medan yang menggunakan isolator. Biasanya menggunakan silikon dioksida atau SiO2 di antara gerbang dan kanalnya. MOSFET ini juga terdiri 2 jenis konfigurasi, yaitu MOSFET depletion dan MOSFET enhancement yang masing-masing jenis MOSFET ini juga terbagi menjadi MOSFET kanal P dan MOSFET kanal N. MOSFET terdiri dari 3 kaki terminal, yaitu gate, drain, dan source. UJT unijunction transistor adalah jenis transistor yang digolongkan sebagai violet effect transistor atau VET karena pengoperasiannya juga menggunakan medan listrik atau tegangan sebagai pengendalinya. Berbeda dengan jenis VET lainnya, UJT memiliki 2 terminal basis B1 dan B2 dan 1 terminal emitor. UJT digunakan khusus sebagai pengendali atau switch dan tidak dapat dipergunakan sebagai penguat seperti jenis transistor lainnya.
Nah, sebagai berikut adalah contoh gambar dari transistor sebagai saklar. Nah, yang ini adalah transistor, ini resistor, ini resistor. Nah, ini ground. Nah, berikut adalah contoh rangkaian dari penggunaan transistor sebagai saklar. Nah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rio. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat transistor sebagai saklar. Komponen yang kita perlukan ada transistor 2N1711, lalu baterai, lalu di sini saya memakai switch, lalu resistor, motor DC, dan relay yang OJ SH 1112LM. Oke, lalu kita rangkai semuanya seperti ini. Lalu kita hubungkan tiap-tiap komponen yang sudah kita susun. Lalu kita tambahkan ground di sebelah sini. Dan kita masukkan decimeter untuk mengukur tegangan atau mengukur arus yang terjadi di bagian sini dan sini. Dan yang terakhir di sebelah sini. Oke. Dan DC voltmeter di sebelah sini. Untuk mengukur tegangan yang terjadi di transistor. Oke, selanjutnya kita ubah dulu baterainya menjadi 9 volt. Lalu kita coba untuk menjalankan. Oke, di sini belum terjadi arus yang lewat dikarenakan switchnya belum terhubung. Kalau sudah dihubungkan, motor akan bergerak, voltnya berubah, dan arus akan mengalir di setiap kabelnya.
Untuk prinsip kerja dari transistor sebagai saklar ini yaitu dengan adanya sinyal yang masuk dari basis. Bagi basis, jika sinyal tersebut adalah 0, maka transistor akan menjadi off atau tidak nyala, sehingga bertindak sebagai saklar terbuka dengan arus yang mengalir ke kolektor itu 0. Sedangkan sebaliknya, jika sinyal yang melewati kaki basis bernilai, maka hal itu akan membuat transistor menjadi on, yang bertindak sebagai saklar tertutup, sehingga terdapat arus yang melintas dari emitter ke kolektor. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.